Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati Tunku Raja Imam Masjid Al-Falah Abu Dilan dan seluruh jajaran beliau dan seluruh hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Pada malam ini kita melanjutkan kajian kitab Hikam, yaitu salah satu karya daripada Ibnu Athaillah As-Sakandari, pada halaman 45. Qala al-musannifu nafa'ana Allah bihi wa bi 'ulumihi fid darain. La tufrihka at-ta'atu li annaha barazat minka wa farah biha li annaha barazat minallahi ilaika. Berkata Ibnu Athaillah As-Sakandari, jangan tufrihka ta'ah, la tufrihka at-ta'atu, jangan membuat senang akan kamu oleh ketaatan, li'annaha barazat minka, lantaran ketaatan itu muncul daripada kamu. Tetapi senanglah dengan ketaatan, lantaran ketaatan itu datang daripada Allah ilaika, untuk kamu. Artinya Ibnu Athaillah mengingatkan kita di sini tentang taat harus karena karunia Allah, jangan karena upaya yang keras daripada kita sendiri sehingga menghasilkan ketaatan. Janganlah ketaatan kepada Allah membuatmu gembira lantaran engkau mampu melaksanakannya. Akan tetapi bergembiralah kepadanya lantaran ketaatan itu terjadi karena karunia dan anugerah Allah kepadamu. Jadi di antara senang kepada taat karena kita berhasil melaksanakannya, dengan senang kepada taat karena itu adalah bentuk anugerah dan karunia Allah, antara keduanya itu sangat jauh berbeda. Orang yang menempuh atau menapaki jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, mereka justru senang kepada taat bukan karena upaya mereka berhasil melaksanakan taat, tapi senang kepada taat karena itu adalah bentuk anugerah dan karunia daripada Allah yang diberikan kepada dia. Nyoke yang penghambaan sebenarnya lagi yang. Jadi hana unsur ujub, hana unsur sombong sehingga watai berhasil terlaksanakan taat karena upaya dan usaha kita sendiri. Tetapi keyakinan kita saat melaksanakan ibadah atau taat kepada Allah karena anugerah yang Allah berikan kepada kita ketika itu. Nantian yang diajarkan oleh Ibnu Athaillah, hanggebi tanya gembira dan senang karena taat barazat minka. Artinya makna barazat minka min haisu suduruha angka bikhtiyarika wa haulika wa quwwatika. Dari segi atau dari sudut pandang timbulnya taat daripada kamu dengan sebab pilihan kamu, hilah kamu, kekuatan kamu. Fahadha farhun madmum manhiyun anhu muhbitun laha. Ini adalah kegembiraan yang tercela, lagi dilarangkan daripadanya, lagi dapat menghapus baginya amal taat. Jadi beliau senang kepada taat karena keberhasilan dan kesuksesan tanya dalam mengerjakan taat. Ini dalam pandangan tasawuf justru bisa merusakkan amal taat itu sendiri. Walakin ifrah biha, tetapi gembiralah dengan taat, li annaha barazat minallah ilaika, karena taat itu muncul atau zahir datang daripada Allah kepada kamu. Min haitsu syuhuduha minallah ni'matan minhu wa fadlan, dari sudut pandang
menyaksikan ketaatan itu datang daripada Allah sebagai sebuah nikmat daripada Allah dan karunia. Fahadha huwal farhul mahmud, maka ini adalah kegembiraan yang terpuji, al-matlubu minal abdi, lagi dituntutkan daripada hamba. Wa huwa muqtada syukriha, dan itu menjadi salah satu bentuk kesyukurannya hamba terhadap taat tersebut. Jadi salah satu bentuk rasa syukur tanya kepada taat yang diberikan Allah adalah gembira dan senang karena sukses mengerjakan taat, karena taat itu anugerah dan karunia Allah. Maka orang arif memandang taat dan ibadat amal saleh adalah nikmat. Jadi walau bukan dalam bentuk materi, tanya nikmat dalam bentuk materi. Kesempatan berbuat baik, kesempatan beramal saleh, Allah beri taufik dalam ketaatan, yang tentang nikmat Allah, nikmat bermateri sampai-sampai. Padahal justru yang lebih bernilai daripada materi. Maka ini senang tanya untuk supaya baik menimbulkan ujub dan kesombongan dalam beramal saleh. Dia pandang bahawa ketika tanya sukses mengerjakan amal saleh dan ketaatan, karena itu adalah bentuk nikmat dan karunia Allah. La haula wala quwata illa billah. Jadi tidak ada hilah dan kekuatan kecuali dengan Allah. Karena memandang kepada amal diri kitanya, kan memandang kepada pekerjaan ataupun usaha dari diri kitanya. Sehingga karena hana pandang amal ibadatnya jerih payah atau kesuksesan dari usaha jerih payah ditanya, sehingga ditanya hana ketika lam ati tuntutan balasan daripada Allah. Yang kena letak ibadat yang ikhlas. Saat ditanya beribadat ubudiyah kepada Allah, benar-benar menjaga wadifah atau tugas seorang hamba beribadat kepada Allah tanpa mengharap balasan daripada Allah. Bahkan hana harap balasan karena anggap nyan tubuh ibadatnya nikmat daripada Allah. Nyan bisa buah nikmat, udah harap balasan. Itanya bahkan ditakalan balasan dari setiap amal karena tak anggap amalnya adalah perbuatan baik tanya ke Allah. Hasil jerih tanya. Maka dari setiap ibadat biasa terperhitungkan pu fadilah di, pu kelebihan di, pu pahala gebi ada pubut tanya. Yang bahkan tingkat kekatannya karena tak anggap ibadatnya jerih kepayahan kitanya. Tapi ketika tak ibadat dan tak anggap ibadatnya adalah salah satu karunia dan nikmat yang Allah berikan ke kitanya, harapan-harapan dapat pahala daripada ibadat tersebut sirna. Karena tak anggap justru ibadat dan kesempatan Allah gebitanya dalam ibadatnya adalah salah satu bentuk nikmat dan karunia daripada Allah. Jadi harus bisa terbedakan antara kegembiraan yang muncul dari suatu ketaatan yang dianggap lahir dari perbuatan sendiri dengan kegembiraan yang timbul dari ketaatan yang diyakini sebagai anugerah dari Allah. Kegembiraan yang tayakini ketaatannya adalah anugerah daripada Allah, ia hanya bisa diregu oleh hamba yang menjejakkan kakinya dalam makam perjalanan menuju kepada Allah. Adapun kegembiraan yang pertama, kegembiraan karena lahir perbuatan tersebut dari sisi diri sendiri, ia adalah bisa membatalkan amal baik kita karena berasal dari sifat ujub dan kesombongan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsihi. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin." Orang yang bermujahadah sesungguhnya bermujahadah untuk dirinya akan ke Allah. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Allah tidak butuh kepada yang selainnya. Jadi mujahadah untuk gerak ke mujahadah ke Allah. Ketika adanya manfaat yang terhasilkan daripada mujahadah untuk diri sendiri, berarti adalah anugerah dan karunia Allah. Kerana pelele terharap dan tertuntut balasan daripada Allah. Suma istadalla ala dzalika biqaulihi ta'ala, menjadikan dasar dalil oleh Ibnu Athaillah dia demikian ungkapan dengan firman Allah, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakan olehmu wahai Muhammad,
dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya Allah, maka dengan sebab demikian mereka merasa gembira. Dianya itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan di dunia. Allah dipegah dalam surat Imran dalam ayat tersebut bahawa bifadlillah wa birahmatihi, diperintah kitanya merasa farah, merasa gembira karena dua faktor, fadlillah wa rahmatihi, karunia Allah dan rahmat Allah. Memang para mufassirin berbeza menafsirkan makna fadlullah wa rahmatuh. Nah, yang menafsirkan makna fadlullah wa rahmatuh iaitu hidayah dan taufik Allah. Fadlullah adalah hidayah dan taufik daripada Allah. Nasi yang bermakna fadlullah wa rahmatuh ilmu dan Nabi Muhammad. Ini tafsir Ibnu Abbas. Ibnu Abbas bertafsir makna bi fadlillah adalah ilmu, rahmatihi adalah Nabi Muhammad. Yang ke ayat langganan Maulid. Qul bi fadlillah wa bi rahmatih, makna fadlillah ilmu, makna rahmatih Nabi Muhammad. Karena dalam hadis ana rahmatun muhdah, dunia rahmat yang dihadiahi Allah. Tapi ini dalam versi ulama sufi makna fadlillah wa rahmatih kan ilmu dan Nabi Muhammad. Tapi makna fadlillah ini adalah Allah memberikan ketaatan kepada kitanya dan taufik. Makna rahmatnya berarti Allah gebi perhatian kepada kitanya sehingga kitanya mampu melaksanakan amal taat tersebut. Jadi berbeza versi dalam menafsirkan makna fadlillah dan rahmatihi. Sampai dalam sebahagian kitab disebutkan sampai padum-padum tafsir. Sampai yang makna fadlullah bermakna Islam, rahmatuhu bermakna Quran. Kemudian ada tafsir yang lain, fadlullah bermakna hidayah agama, rahmatuhu bermakna jannatun naim. Dan le tafsir-tafsir yang lain termasuk ditafsirkan makna fadlullah bermakna ilmu, rahmatuhu bermakna kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dalil Ibnu Athaillah sehingga dipegah dalam persoalan ketaatan hamba kepada Allah dua versi, dua buah tingkatan. Yang orang senang kepada taat karena kesuksesan mampu melaksanakan taat. Orang yang senang kepada taat karena anugerah dan nikmat Allah yang diberikan kepada dia. Fa isalu tilka ta'at ilaihi wa idharuha ala yadihi i'tina min Allah. Maka menyampaikan demikian taat kepadanya hamba, artinya ketaatan yang bisa dilakukan seorang hamba yang atas dipetruk oleh Allah, atas ditaufik oleh Allah. Maka menyampaikan demikian taat kepadanya hamba dan menampakkan taat atas jaronya hamba itu adalah bentuk perhatian daripada Allah Subhanahu wa taala bihi dengannya hamba. Sebuah bentuk Allah diperhatikan ditanya, dilimpahkan tanya dalam ketaatan kepada Allah, ditaufik tanya dalam ketaatan kepada Allah. Maka fayambari sepantasnya bahawa merasa senang ianya hamba dengannya taat dari demikian sudut pandang, bukan dari sudut pandang timbulnya taat daripadanya hamba dan memperbuatnya hamba baginya taat. Jadi harus timbul rasa bahagia dan gembira tanya karena Allah yang menganugerahkan ketaatan katanya, bukan karena kesuksesan tanya dalam melaksanakan amal taat tersebut. Dalam kitab Iqadul Himam dia bagi posisi hamba ini sampai leboh kisim, leboh tingkatan. Sebuah pembahagian hamba yang senang ketika melaksanakan taat karena mengharap nikmat yang Allah berikan dan karena harapan terhindar daripada azab karena kata lakukan taat. Hamba yang model lagi belum bisa membebaskan diri daripada hilah dan kekuatan. Mentang tak anggap hilah dan kekuatan bakrotan. Yang gekun dalam istilah tasawuf, orang yang mentang mumat ba iyyaka na'budu tu, ba iyyaka nasta'in hana. Kelompok kedua, orang yang senang kepada ibadat
karena ibadat dan taatnya adalah simbol ridha dan kabul. Salah satu inwan yang simbol Allah gerida dan diterima amalan taatnya, gebidanya terus menerus dalam ketaatan. Sebab ini min alamatil qabul hasanah, al hasanatu ba'daha. Jadi termasuk salah sebuah tanda diterima amal kebaikan dannya, akan datang amal kebaikan yang lain sesudahnya. Yang ahli tak buat sebuah amal kebaikan berlanjut kepada amal kebaikan yang lain, yang tanda amal kebaikan yang berikut diterima oleh Allah. Jadi kelompok kedua orangnya memandang pada saat berbuat taat yang adalah salah sebuah simbol tanda Allah berkabul dan ridha kepada taat bidanya, sehingga gebidanya taufik kekal dalam ketaatan. Yang orang yang model keduanya nyo hanale kekalan hilah dan kekuatan dari drog, nyo memandang orangnya kalau pulang kepada yang Allah atur. Yang bukan kelompok iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti kepada Allah disembah dan kepada Allah dilakukan isti'anah bantuan. Yang kelompok pula iyyaka na'budu tau hanya iyyaka nasta'in. Walau setiap hari mengucapkan iyyaka nasta'in. Kelompok kelih yang tingkatan orang arif senang dengan Allah kan dengan sesuatu selain Allah, termasuk dengan ibadat. Karena orang tanpa melihat memandang lagi ibadat karena hati yang kekaram dalam mahabbah kepada Allah, yang sulit untuk tercapai. Tapi yang tingkatan kedua mantang nak kemungkinan untuk tercapai dengan cara yang kita anggap tu yang ditanya pubutnya tak lepas daripada karunia dan hilah kekuatan yang Allah berikan. Kedua, qata'a as-sa'irina lahu wal wasilina ilaihi an ru'yati a'malihim ad-dhahirah. Memutuskan oleh Allah, makna qata'a hajaba wa mana'a, menghalangi oleh Allah akan orang yang berjalan baginya Allah dan orang yang sampai kepadanya Allah, pane gehalangi daripada memandang amal mereka itu yang zahir dan menyaksikan ahwal kondisi-kondisi mereka itu yang dibangsakan kepada hati, mana ahwal qalbiyah, kondisi spiritual. Jadi ada dua buah kelompok dalam istilah tasawuf, nagakeun sairin, nagakeun wasilin. Makna sairin orang yang menapaki jalan, menjajaki jalan untuk menempuh perjalanan mendekatkan diri kepada Allah, iaitu sairin, sedang berjalan. Wasilin orang yang sudah sampai ke tujuan, iaitu wasilin. Mandua buah kelompoknya baik sairin atau wasilin, mandua orangnya handih memandang amal zahir. Cuman beda versi. Mandua hanali memandang amal zahir. Amal zahir itu kayak sembahyang, puasa, mandum amal zahir. Kan hana kubut amal zahir, hana dipandang amal zahir. Dan hana menyaksikan ahwal kondisi spiritual mereka. Lakin asbab fi inqita' ta'ifatain andalika mukhtalif. Tetapi sebab atau faktor pada terputus dua kelompok tadi daripada memandang amal mereka itu berbeda. Amma sairun, adapun orang-orang yang masih berjalan, kenapa mereka tidak memandang amal mereka? Li'annahum lam yatahaqqaqu as-sidqa, karena mereka belum mampu mentahqiq, memastikan atau merealisasikan as-sidqa, ketulusan beserta Allah dalamnya amalan. Urang sairun, urangnya hanadih kekalan amal karena anggap amal gaknya amal kaleng-kaleng, amal biasa. Sehingga dia pujuk lego man 3 tahun ibadah lain pani nampak di ibadat dia. Dia hana gepandang amal karena dianggap sepele, kecil tak. Karena amal yang belum bisa merealisasikan keikhlasan dan ketulusan. Nyan alasan urang sair hana memandang amal. Lagi tanya lepeng tu habis peng mengkuribe hana tak dapat itu. Teteng liurang tungku napeng balik impak memperhana puncak turun. Yang ban maksud hana tak pandang peng mengkuribe yan karena tak anggap ubud. Baik tanya
Gebi rezeki dah Allah lebih raya ebaknya. Menansid urang sairun hana gepandang amal ibadat ganyan ke Allah karena ganyan belum bisa mewujudkan sidku keikhlasan yang tulus dalam beramal, sehingga amal ibadat ganyan dianggap hana berarti, hana memandang amal ganyan. Yan alasan urang sair hana memandang amal. Dan berbela demikian karena ru'yah mereka akan kekurangan. Memandang mereka itu orang sair akan kekurangan dengan tidak hadir hati mereka itu, tidak fokus hati mereka itu bersama Allah ketika memperbuatnya taat atau mengerjakannya taat. Maka mereka itu orang sair daiman selalu muttahimuna nufusahum, mencurigai nafsu mereka itu fi tawfiyati a'malihim, pada menyempurnakan amal mereka itu akan haknya amal, dan pada bersih kondisi hati mereka itu. Dia orangnya tabi-tabi dalam upaya dan hana yakin kedro, hana pede, hana percaya diri kedro gepuka berhasil gepubut ibadat ke Allah secara tulus. Tabi-tabi curiga nafsu. Nya babetan nafsu lung ka ipakat sabi bedah subuh ya sembayang ba jamaah ba masjid. Ada hai perjalanan dari rumah masjid tu 5 kilo lumayan jauh. Tapi kecurigai ke nafsunya, jangan-jangan tengok pakat jadikan ajang sembahyang subuh berjamaahnya sarana untuk pencitraan. Ya, jangan-jangan nafsu lu orangnya memang pakat di ibadat sehingga kai pakat wait holain. Dia kecurigai ke nafsu, hana yakin, hana kebenarkan nafsu yang. Pat kecurigai ke tuhmah kepada nafsu pada menyempurnakan amal mereka itu akan haknya amal dan pada bersih kondisi hati mereka. Maka adalah demikian itu menjadi faktor fil bara'ah min ru'yatiha, pada terbebas atau melepaskan diri daripada memandangnya amal dan menyaksikannya amal. Jadi hana geanggap amal ibadat ganyan karena geanggap ibadat yang pubutnya manteng ibadat rendah dah, hana sempurna dalam keikhlasan dan ketulusan. Nyan alasan urang sair hana gepandang amal. Amal wasilun, adapun orang yang sudah sampai, kenapa mereka tidak memandang amal? Li'annahu ghayyabahum, karena Allah telah menggaibkan mereka dengan memandangnya Allah anha, jauh daripadanya memandang amal. Jadi orang yang katuk kepada Allah, orangnya selalu menatap Allah dengan hati, bukan dengan kepala, menatap Allah dengan hati. Sehingga watika menatap Allah dengan hati, hana mayumli pengorbanan amal yang hana le dihukalan amal ibadat yang. Lagi orang katruk ke Makkah, handra sale antri 25 tahun. Handra sale peng gebudubit untuk setor ONH. Menang kekalan Kaabah, dua ke antri 25 tahun ke geprek untuk jauh Makkah. Menansi orang yang ibadat ini ketika ka mampu melihat Allah dengan mata hati, hana leyum amal ibadat dengan yang puput. Jadi dua buah kelompoknya sama-sama hana memandang amal, cuma cara hana memandang beda. Minyak kelompok pun hana memandang amal karena amal menteng keterbelakangan tat, menteng tertinggal tat, hana lem berkualitas. Minyak kelompok kedua hana memandang amal karena orangnya karam dalam memandang Allah dengan mata hati, sehingga hana lagi pandang kepada amal. Benar kira-kira gambaran ini. Innahum nasabuha ilaihi tabarriyan min haulihim. Mereka itu wasilun, menisbatkan akannya amal kepadanya Allah karena untuk melepaskan daripada hilah dan kekuatan mereka. Sehingga orangnya enggak anggap kan withdraw. Sembahyang berpuasanya kan withdraw, tapi karena Allah yang gerakkan gotnya. Nyan gepegahkan withdraw kan makna ji gotnyan berarti hanaga kuwibut yang buat, tapi dalam rangka untuk tabarri, untuk melepaskan diri daripada hilah dan kekuatan. Berarti la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Faqat'uhum an dzalika, maka memutuskan oleh Allah akan mereka itu wasilun, daripada demikian menyaksikan amal itu syuhuduhum lahu, penyaksian mereka itu baginya Allah dalam hadrah kedekatannya Allah. Tadi orang yang kata tak hati dengan Allah.
Jadi kerana kata taati dengan Allah, memandang Allah sabi-sabi sehingga terabaikan amal ibadat yang pubut hanadih dalam pandangan lain. Wa man syahadahu lam yashhad ma'ah. Orang yang telah mampu menyaksikan Allah dengan mata hati, dia tidak akan menyaksikan bersama Allah selainnya Allah. Berarti yang dia Allah tak mana mungkin Allah pidu, yang lain pidu. Karena dalam pandangan orang sufinya, antara to dengan Allah, dengan jiuh dengan Allah yang ibarat masyrik dan maghrib. Makin to orang maghrib pasti jiuh dari masyrik. Makin to masyrik pasti jiuh dari maghrib. Hai tim sapat ni. Maka orang yang kajiat gesyuhud Allah yang hana dihekalan pulain bersama Allah. Akal asbaghallah an-ni'mah, dan sungguh Allah telah melengkapi akan nikmat di atas dua kelompok tadi, sekira-kira membebaskan oleh Allah akan mereka itu daripada ketergantungan dengan amal mereka itu dan kondisi mereka itu. Mandua boh kelompok iaitu itamang lang kelompok god. Karena mandua boh kelompoknya hanale ketergantungan hati dengan amalan, hanale ketergantungan hati dengan ketaatan dan dengan kondisi hati mereka. Mampak si beda dua buah kelompok yang ila annahu fa'ala dzalika bisalikin karhan wa bil wasilin tau'an. Kecuali Allah berbuat akan demikian, ngebebaskan daripada ta'alluqna dengan orang yang masih menempuh jalan salik, orang suluk, karhan secara terpaksa, dan dengan orang yang sudah sampai tau'an secara sukarela. Ini yang maksud dalam ayat walillahi yasjudu dibanding tau'an wa karhan. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardh. Tau'an wa karhan. Jadi bagi Allah sujud pu yang na di langit dan di bumi, baik secara paksa maupun secara sukarela. Jadi beda dua buah kelompoknya, mandua hanali tergantung beramal. Cuma kelompok salikin dengan cara paksa. Makna dengan cara paksa karena urang yang pandang amal ibadat urang yang menteng tinggai hat sehingga hana gitu pandang malai. Mia urang wasilin yang secara sukarela. Dan tidak ada ragu bahawa sungguh ini kedudukan lebih tinggi daripada yang pertama. Di kedudukan urang wasilin yang pasti lebih tinggi daripada kelompok salikin. Mana tanda urang menyogotnya ka geuruh li Allah, ka geuruh kondisi batin li Allah. Tanda urang yang ka geuruh kondisi batin li Allah, pertama memandang taksir fi ikhlasih. Keikhlasan dalam ibadat dianggap menteng kurang. Yang kedua ghaflah fi adzkari, zikir-zikir gatnyan ucap kepada Allah menteng letat lalawati. Wan nuqsan fi sidqih, nang dianggap kurang dalam ketulusannya. Wal futur fi mujahadati, dianggap menteng lemah kesungguhan gatnya. Wa qillah mura'ah fi faqrih, dianggap menteng kurang memperhatikan kebutuhan gatnya kepada Allah. Yang ciri-ciri getanyo kagu uruh kondisi batin li Allah. Yang mana kitab dalam qalam Nahrajuri, min alamati man tawalla Allah fi ahwalih ay yashhadat taksir fi ikhlasih wal ghaflah fi adhkarih wan nuqsan fi sidqih wal futur fi mujahadatih wa qillatal mura'ah fi faqrih. Fatakunu jami'u ahwalihi indahu ghairu ghaira mardiyah. Jadi pemandang kondisi spiritual gatnya hanya membuat gatnya gembira. Watekai gitu mayang tahajud, gepudang malam duduk di belah rakaat, mentang ganggap ni mentang kurang kat. Oh katuk di belah rakaat, keikhlasan mentang dalam sempurna. Jadi pu yang alami dan pu yang pubut daripada ketaatan, musabah hanya membuat gatnya senang. Yang berarti menyokana tuk tingkatnya yang tanda tanya kagu uruh kondisi batin li Allah. Maka kentuk waliullah ke orang kagu uruh li Allah, kagu tangani li Allah. Waliullah man tawalla Allah fi awalih, selalu memandang taksir dalam keikhlasan, memandang walau gatnya kabeh zikir ka meribe ka puluhan ribu, ratusan ribu kagem zikir mentang anggap ghaflah. Walau 100 ribu zikir long siura, tapi kadang-kadang mentang diutat dengan zikir siga yang dalam keadaan
fokus hati, hadrah hati. Kupu man zikir teribai tapi dalam keadaan ghaflah. Jadi selalu memandang zikir keadaan ghaflah, selalu memandang ketulusan keadaan mentang kurang, selalu memandang mujahadah keadaan mentang lemah, selalu memandang rasa butuh keadaan kepada Allah mentang dithat. Belum sepenuhnya keadaan butuh kepada Allah. Pada Allah berkata antumul fuqara'u ila Allah. Yang miokana perasaan-perasaan lagi yang berarti tanya katergolong dalam urang yang tawallahullah. Pegah di ulama yang lain mentai dalam la yasfu li ahadin qadam fil ubudiyah hatta takuna af'aluhu indahu kulluha riya wa ahwaluhu kulluha indahu da'awi. Golong bersih sirara urang langkah kaki dalam menghambakan diri kepada Allah sehingga merasakan seluruh perbuatan yang ria dan bergerasakan seluruh kondisi spiritual hanya klaim belaka da'awi dakwah. Patena kondisi spiritual kita mesti tanya katuk bak kondisi tawakal, katuk bak kondisi ridha kepada ketentuan Allah. Yang ke ahwal mandum awalnya kondisi batin tu. Ganggapnya kadang mentang klaim kalau membibut. Ada kepubut amal ibadat tinggal ia mentang penuh dengan ria. Yang mentang na laginya perasaan waktu tak ibadat yang tanda katanya ka betul-betul bersih tapak kaki tanya dalam langkah beribadat kepada Allah. Tapi nyo tak ibadat tinggal tu malamnya pah tak ibadat long ikhlas tak. Bina ibadat yang kakaknya yang pada ikhlas. Nya berarti kalau betul-betul bersih. Jadi intijih nafsu katanya bertacurigai habis-habis, berrida dengan nafsu tapi bertatuhmah tu, tak curigai. Karena ini tak kalah menanyakan oleh Al-Wasiti. Al-Wasitinya Abu Bakar Al-Wasiti yang meninggal tahun 75 Hijriah. Al-Wasiti murid daripada Imam Junaid Al-Baghdadi. Tak kalah menanya oleh Al-Wasiti akan murid Abi Usman. Bimada kana ya'murukum syaikhukum, dengan apa adalah memerintah akan kalian oleh guru kalian. Jadi waktu Al-Wasiti getamang unangro Naisabur. Di Naisabur rame murid Abu Usman An-Naisaburi. Abu Usman An-Naisaburi yang meninggal tahun 228 Hijriah. Yang Al-Wasiti benar tahun 275 Hijriah. Di beda. Jadi waktu Al-Wasiti tamang unai sabur, hanali Abu Usmannya tinggal murid-murid katanya tu. Jadi katanya di Al-Wasiti bak murid Abu Usman patra ke perintah le gure keron jamun dia mentang udip. Aqalu maka berkata mereka itu murid-murid Abu Usman kana ya'muruna bi iltizam ta'at wa ru'yati taksir fiha. Adalah guru memerintahkan kami dengan iltizam ta'at, selalu mengerjakan ketaatan dan memandang ada kekurangan dalamnya ketaatan. Guru kamu berwasit berpesan sabi tidak pupu ibadat berkonsisten tuum emano menjanjana menjantan alian babutan ibadat ka sering ka rutin tapi dia pandang mentengna serba kekurangan dalam ibadatnya dia perintah berwasit bak kamu. Komentar Al-Wasiti faqala lahum maka berkata Al-Wasiti bagi mereka itu murid Abi Usman amarakum bil majusiyah mahdha. Nyanyian guyu de gure sama dengan guyu lagi ajaran majusi murni. Apa awak majusi yang semah matahari pasti awak merasa gelam betul-betul sempurna penyembahan awaknya ke matahari. Orang Hindu yang semah dewa pasti merasakan gelam betul-betul maksimal dan sempurna sembahan kepada dewa. Orang Buddha yang menyembah Buddha pasti merasakan gelam betul-betul maksimal beribadat kepada Buddha. Nanti menyanyang ke perintah hanya beda dengan majusi. Halla amarakum, mengapa tidak memerintah oleh guru akan kalian bil ghaibah anha, dengan meniadakan daripadanya amalan taat dengan memandang munsyi'iha wa mujriha, zat yang menciptakannya taat dan zat yang menetapkannya taat. Bahkan hang perintah dia gure baik deh kalian taatnya, tapi yang deh kalian lah zat Allah yang menciptakan dan yang
memberlakukan ketaatan kepada dia. Yuridu gemaksud li al-wasiti dengan demikian kritikan muno taraki himmatihim, untuk meninggi tekad mereka itu kepada makam irfan, la tahkir mahum alih, bukan untuk merendahkan apa yang mereka alami, karena itu termasuk ihsan. Dan ibadat dengan cara konsisten dan selalu memandang masih kurang ibadat tanya, ihsan bukan? Ihsan engkau buruk kan? Tapi bahkan di al-wasiti gecela, maksud gecela al-wasiti untuk geprovokasi atau gepancing murid-murid Abu Usmannya agar gaknya taraki himmah. Mana taraki himmah? Benar cita-cita untuk gepetinggi long kualitas ibadat urengan, baik sekedar lagi yang kagwafid ligureto. Benar tambahan waktu betul kepada makam makrifah. Yang tujuan al-wasiti. Jadi kan gini pegah apa yang kagi jalankan di murid Abu Usmannya yang telah sebuah kesalahan. Kayaknya perlu ingat dia salah, tak fahami. Abu Usman An-Naisaburi punya kisahnya dengan menjadi wali besar karena kesabaran dalam menjaga perasaan seorang isteri. Karena nak kisah Abu Usman An-Naisaburi wate getamang unangro wate mantang tinggal di daerah ro dalam hijrah Naisabur. Tok sirau rinang ijak ba Abu Usman An-Naisaburi, ana pun buat cerita macam mana. Jadi ia pegah rinangnya hitim tengut malam. Karena sabi-sabi tingat ke Abu Usman An-Naisaburi. Karena kita dengar curhatan rinang guna, sehingga kita yang pak rumah kata, kuna mentang orang si. So orang si kata, orang si long sira penjahit, orang cemecok. Akhirnya gejaklah Abu Usman rumah. Tok gede gekalan ternyata orang gasin tak. Jadi walau urinang muno orang gasin, tapi hana membuat langkah Abu Usman surut, tetap gepinang urinang muno, hana jaga perasaan urinang. Leh nikah, balih nikah teh kaguo kam sapat ternyata urinang nyanyo hana lagi yang dibayangkan. Atiji sira urinang yang buruk rupa, kaki pincang, mata juling. Pokok ji yang nak senang kita tengok. Menan jaga benda urinang susah saja. Menan lah gambaran ji. Tapi karena dijaga perasaan urinang 15 ton gesaba Abu Usman hana gecere-cere urinang. 15 ton gesaba dijaga perasaan inang. Tapi pu Allah gebi hikmat salah sira anak dari Abu Usman An-Naisaburi yang bernama Aisyah menjadi wali perempuan. Jadi anak gebi je ke hamba pilihan Allah. Jadi kalau dentai urinang yang sesuai harapan yang kita cintai bisa menghasilkan buah hati yang berkon mendapat tempat di sisi Allah dalam dentai. Kadang-kadang yang hana tak inginkan inan gebi kebaikan di Allah. Lagi yang pernah diucap le perumoh Anas bin Malik. Anas bin Malik salah satu sahabat Nabi yang berkhidmat kepada Nabi 9 tahun di Madinah. Anas bin Maliknya waktu saat gemu kahwin perumoh hana sesuai lagi harapan sih. Sehingga hana ketemu ligo malam pun duduk agak merantau nyandung kecewa perumoh hana tari buruk rupa. 20 tahun dia merantau Malik, baru gua gedang sembahyang jamaah atau masjid yang dang imam Anas bin Malik khadim Rasul yang termasuk salah satu perawi hadis terbanyak. Jadi gefitat tak ada mudayang, rupanya ada mudayang rumah yang. Jadi ternyata tu gede nyanlah hasil dari anak yang dikandung di perumahnya yang hana disenangi. Kata-kata perumoh yang menjadi pelajaran kepadanya, al khairu kat yakmanu fi syarri. Kebaikan itu kadang-kadang tersembunyi di balik keburukan. Roh hana senang kedung kan halung hana tari rupa. Tapi Allah gebi anak yang jeroh je ke khadim Rasul, orang ngejamin syurga dari Rasulullah melalui ilmu anak roh. Di al khairu kat yakmanu fi syarri. Kebaikan itu kadang-kadang tersembunyi di balik keburukan.
Ada yang tak anggap hanagat, ada yang nak kebaikan yang ikut. Yang sama kisah lagi Abu Usman An-Naisaburi. Dia kan termasuk kesabar gara-gara dijaga perasaan inang, hang getri. Jadi hang kecewa. Dia tanya apa ni kak? Tak pelung ni wana ni silah wawa malam pun le yang tak anggap juga kamu ramah tu. Kamu ramah ada pelung kalinya bajan silom. Tapi Abu Usman hana geplung tetap menjaga perasaan berumah. Allah gebi hadiah tu katnya salah sira anik katnya ni inang dah. Jadi muri inang je ke waliullah. Gebi anik inang yang bernama Aisyah menjadi waliullah. Nyan Abu Usman yang bunuh Al-Wasiti kisah dengan murid dari Abu Usman An-Naisaburian. Yang kampung kan. Jadi Al-Wasiti ge komentari, ge kritisi pandangan murid Abu Usman An-Naisaburi kan untuk menghinakan, kan untuk melecehkan, tetapi untuk memprovokasi semangat itu. Untuk gepapui semangat orangnya supaya gepeik bacut tut tingkatan dalam ibadat ke Allah baik hanya semata-mata konsisten dalam menjalankan taat dan selalu memandang masih kurang, tapi bacut tut tingkatan sampai tidak lagi memandang ibadat karena telah karam dalam pandangan hati kepada Allah. Yang maksud daripada tarakki himmatihim ila maqamil irfan la tahkir mahum alih fa innahu minal ihsan. Ma basakat aqsanu dhilli illa ala bijri tama. Tidak menjulang tinggi dahan-dahan kehinaan kecuali di atas biji ketamakan. Jadi Ibn Taymiyah melanjutkan kalam hikmat beliau dalam arti kata salah satu dalam penjelasan salah satu penyebab utama kehinaan diri seorang hamba adalah ketamakan. Ketamakan kepada selain Allah, rasa tamak, mengharap berlebihan kepada selain Allah yang bisa menjadi sumber kehinaan. Ma basakat alsanu dhillin, tidak menjulang tinggi dahan-dahan kehinaan kecuali di atas biji ketamakan. Pertama guplah lafaz le. Basakat dari basakatin nakhlah basuka, menjulang tinggi pokok kurma akan sebagai tinggi. Makna daya idza talat apabila meninggi ianya pokok kurma. Bak kurma de kamanyang ge bak sawit. Tengok ana bak kurma ne bayang ju bak sawit. Pate bak sawit kamanyang yang ke dalam bahasa Arab basakatin nakhlah. Ketika menjulang tinggi pohon kurma. Artinya matalat, barang yang meninggi, tidak meninggi, manafi, tidak meninggilah alsan, dahan kehinaan kecuali di atas biji ketamakan. Syubbihat dhillu bi syajaratin zati alsanin, ditasbihkan akan hina dengan pohon yang memiliki dahan. Ini kan makna daya dia. Bermula kehinaan itu sama seperti pohon yang memiliki dahan wa furu' dan ranting. Isti'aratan bil kinayah, tasbihnya masuk dalam kategori isti'arah bil kinayah. Isti'arah bil kinayah atau isti'arah makniyah hana disebut musyabbah bih. Jadi gesom kunianya gesom sebut musyabbah bih yang akan isti'arah bil kinayah. Yang isti'arah musarrahah yang getasreh sebut musyabbah bih. Yang isti'arah bil kinayah yang berarti hana disebut musyabbah bih, gesom musyabbah bih. Yang nostalgia le. Nostalgia dengan alumni dayah le, buat bayan tu. Jadi isti'arah bil kinayah wal aqsan takhil, bermula dahan atau aqsan itu takhil atau takhiliyah. Hana disebut musyabbah bih gekeun makniyah. Disebut lawazim musyabbah bih gekeun takhiliyah. Adfarul maniyah nasibat bi fulanin. Contoh lang kita bayan. Ni bagi hanabut hanampum hanapu nya 5 minitnya pelah bayan dah. Inti tabah dalam kalam hikam. Jadi aqsannya takhil, bakin ala hakikatih, mantang kekal di atas hakikatnya aqsan, atau kagak pinjam bagi anwa'id dhulli, nok-nok daripada kehinaan. Jadi yang jet ke musyabbah bih syajaratun.
syajaratun nyan musyabbah bi lam kalimat bunuh hana disebut syajaratun yang hana disebut arsanun ma basakat arsanun wate ge isti'arah sabah lafaz musyabbah bih kepada musyabbah menyo hana disebut musyabbah bih tapi gegantau dengan lawazim yang gekeun makniyah diri hana sebut musyabbah bih gekeun makniyah isbat lawazim gekeun takhiliyah akan antara makniyah dengan takhiliyahnya lazim malzum dua identik dua karena hana sebut musyabbah bih gekeun makniyah sebut lawazim gekeun takhiliyah maka ino kalimat yatihnya terjadi isti'arah bil kinayah lafai arsan yang takhil yang kan takhil makna khayalan takhil istilah lambayan kekal di hati hakikat arsannya tak maksud dahan aja baik dah maksud nok kehinaan atau jeksid arsan baik dah maksud makna hakikat tapi kagak pinjam bagi makna nok kehinaan dan bermula basakat itu tarsyih basakat nya sebuah wasaf yang mulaim tarsyih nak tengok di lambayan na isti'arah murasyahah na isti'arah mujarradah na isti'arah mutlaqah nya isti'arah murasyahah atau tarsyih disebut mulaim musyabbah bih apa makna mulaim sifat yang relevan dengan musyabbah bih itu contoh tak tasybih uragam beha dengan singa uragam beha ditasybih dengan singa musyabbah bih sifat yang relevan dengan singa puatra lahu libadun memiliki bulai gerui bulai yang labak kaku lahu libadun yang tarsyih kan karena sifat yang relevan dengan musyabbah bih ya fil hamam raaitu asadan fil hamam akan fil hamam ini raaitu asadan fil hamam karinah mani'ah jadi beda antara tarsyih dengan tajrid yang tajrid disebut mulaim musyabbah yang tarsyih disebut mulaim musyabbah bih benar yang dia musyabbah bih syajarah basakat menjulang tinggi lafai menjulang tingginya adalah relevan dengan pohon dengan pokok membakai hanya orang ada kan menjulang tinggi gedung adapun pula bangunan memangnya pakai yang nak dukun basakat berarti disebut basakatnya tarsyih makna tarsyih disebut sesuatu yang relevan dengan musyabbah bih yang makna basakatnya macam kekal arti hakikat ji makna menjulang atau tabu makna lain dengan makna wujidat wa hasalat dipendapatkan dan hasil wasyubbihat tamak bin nawah dan ditashbih tamak dengan biji kurma yang timbul dari biji kurma oleh pokok kurma bak kurma jid dari anik di bijih dari biji kurma itimah jid ke bak maka idafah badru baginya tamak itu idafah musyabbah bih bagi musyabbah thairoi tamak yang kal badri tamak yang lagi bijih tamak idafah musyabbah bih bagi musyabbah artinya tamak yang menyerupai dengan badri artinya al-mabdzur yang ditaburi yang timbul daripadanya oleh pohon yang memiliki dahan yang kabih de nostalgia ilmu bayan maka annahu yaqul seolah-olah Ibnu Athaillah berkata la taghras badrat tamak fi qalbika jangan kamu tanam biji ketamakan dalam hati kamu maka keluar daripadanya biji ketamakan oleh pohon kehinaan dan bercabanglah dahan-dahan dan ranting-rantingnya ya pelai tanya hina dalam udip dunia apalagi udip akhirat la udip dunia berarti bersering tamak kepada yang kan Allah bedanya berat mengharap dan tamak kepada yang kan Allah yang berarti kata pula bijih kehinaan tinggal panen lah kan makin berat tamak kepada yang kan Allah makin le panen kehinaan angkiraga kelih musannif tidak menjulang tinggi pohon kehinaan ada ia itu lebih ola karena allazi yang berwasaf dengan menjulang tinggi dan timbul daripadanya dan allazi yang timbul daripada biji dianya itu adalah pokok pohon kurma dan gewasaf dahan dengan demikian itu dengan tarik tabak dengan jalan ke tabiiyah ke pikut bagi pohon yang lepas ada peluh li bayangkan itu takut ni hana pernah berbayan itu hana tak muho
Maka bermula tamaan cocok kajian hikam dan fatama min a'zamil uyubil qadiha. Rasa tamak kepada yang kan Allah termasuk yang paling raya aib yang qadihah fil ubudiyah, yang merusak dalam penghambaan diri kepada Allah. Bahkan dianya menjadi pangkal seluruh kesalahan. Pangkal bina kesalahan dan penyakit hati adalah karena tamak kepada yang kan Allah. Bahkan tamaknya menjadi aib yang paling besar yang dapat merusak ibadat. Karena bahasa tamak itu murni ketergantungan hati dengan manusia. Wa iltija ilaihim, dan berlindung kepada mereka itu manusia. Wa i'timad alaihim, dan bersandar di atas mereka itu manusia. Wa ubudiyah lahum, dan penghambaan diri bagi mereka itu manusia. Tanya mereka berat berharap kepada orang yang mau terhalalkan segala cara demi untuk tercapai harapan tanya. Waktu tanya terhalalkan segala cara, tergantung hati dengan orang yang tak berlindung bak orang yang, tak jadikan orang yang sandaran, malah rela teruk bertingkat terhambakan diri kepada orang yang demi teruk keinginan dan hajat-hajat kita. Wa fi dzalika minal madillah wal muhana. Pada demikian itu daripada kehinaan dan kenistaan malah mazid alih. Tidak ada yang bertambah di atasnya. Yang katuk bak puncak mana dapat tambah leh. Kehinaan dan kenistaan watanya ta tamak kepada manusia nya kabratha. Pakan penyebab orang tamak kepada manusia. Wa sababuhu, bermula sebabnya asyakku fil maqdur, karena keraguan pada takdir Allah. Merasa ragu tanya kepada yang Allah takdirkan sehingga tak berharap kepada orang. Belum kata preh-preh kepada urah hana teruk, tak mendoa pikali hana sitruk, ragu kepada takdir Allah yang menjadi faktor terbesar tanya tamak kepada manusia. Walidzalika, karena itu berkata sebahagian ulama, jikalau ditanyakan bagi tamak man abuka, andai tamaknya dipegat oleh Allah mampu berbicara lagi manusia, katanya mbak tamak soyahkah? Hai tamak soyahkah? Tamak pun kan, tamak berarti terlalu berharap kepada yang kan Allah, yang kan tamak. Datanya mbak tamak, man abuka, siapa ayah kamu? Laqala, bisa dijawab oleh tamak, asyakku fil maqdur, rasa ragu pada takdir Allah. Tanya punya ragu ke takdir Allah, yang berat berharap bak yang kan Allah. Walau kila mahir fatuka, jikalau ditanyakan kepada tamak, apa pekerjaan kamu atau profesi? Tanya yang mbak tamak, apa profesi kamu wahai tamak? Kala dijawab di tamak, iktisabud dhilli, mencari atau mengupayakan kehinaan. Yang profesi dia. Di tamaknya, bak orang yang kana tamak lam ati kepada yang kan Allah, nyo le tamak akan diusahakan kehinaan kurangnya. Yang profesi dia. Apa profesi kamu? Iktisabud dhilli. Walau kila ma ghayatuka, kalau ditanyakan kepada tamak, apa tujuan kamu wahai tamak? Dijawab di tamak al-hirman. Mana hirman? Menghalangi hati hamba untuk sampai kepada Allah. Yang tujuan konsep daripada tamak. Cita-cita tinggi tamak adalah untuk menghalangi manusia baik teruk hati kepada Allah. Itu kan hirman. Hijab hirman lambak perai hirman. Fatamak la muhalata fasiduddin, maka bermula sikap tamak tidak mustahil, pasti itu merusak agama. Karena itu masuk Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu akan masjid Jami' di kota Basrah. Maka mendapati oleh Sayyidina Ali akan Al-Qassas. Al-Qassas orang yang berceramah atau pidato yang orientasi ceramah pidato kan hanya menceritakan cerita-cerita. Yakusuna, yang mereka sedang bercerita. Jadi kan tujuan untuk nasihat orang pegah cerita-cerita ya. Jadi gedapati le Sayyidina Ali yotetro kota Basrah, di masjid Basrah le halakah-halakah yang inan kan nasihat urang lagi tuntutan agama tapi hanya bercerita-cerita. Maka perintah berdiri oleh Sayyidina Ali akan mereka itu. Diudang mendung itu biar. Ya pegah cerita dalam masjid minta pasal gitu. Jadi Sayyidina Ali protes bina penceramah-penceramah di Jami' Basrah yang hanya menceritakan cerita-cerita atau dongeng-dongeng nyoga pedang mendung dari Sayyidina Ali gitu biar.
Sehingga sampai datang Sayyidina Ali kepada Hasan Basri. Pada teruk Hasan Basri sama sendiri tabi'in. Waqala berkata, ya fatah, hai anak muda, ini sa'iluka, lulun tanya mbak kata an amrin, tentang sebuah perkara. Fa in ajabtani fihi abkaituka, jika engkau menjawab aku pada perkara tersebut jawaban benar, maka aku biarkan engkau menceramah atau berceramah di sini. Ya betul jawab, nyotiron hana lumusi, je ceramah je. Wa ila akam duka, hana betul jawab, berarti dia akan dirikan engkau kama akam tu ashabaka, lagi yang kalun dirikan akan sahabat-sahabat kamu. Wa kana qadra'a alih, dan adalah Sayyidina Ali sungguh melihat artinya Hasan Basri simtan wahadian, akan satu petunjuk atau tanda, sebuah tanda jeroh dan tanda hadian terpetunjuk. Jadi gekalan bak Sayyidina Hasan Basri meri deh hi urang carang dan urang terpetunjuk. Maka geuji le Sayyidina Ali dengan sebuah pertanyaan. Waqala Al-Hasan, maka berkata Sayyidina Hasan Basri, sal amma syi'ta, tanyakan tentang apa yang kau inginkan. Qala ma milakuddin, berkata Sayyidina Ali, apa pengendali agama? Milak yang pengendali. Ma milakuddin, apa pengendali agama? Jauh Hasan Basri, al-wara', wara'ah. Qala, bertanya Sayyidina Ali, lam fama fasaduddin, apa yang merusakkan agama? Qala at-tama', ketamakan kepada yang selain Allah. Qala, jawab Sayyidina Ali, ijlis famisluka may yatakallam 'alan nas, maka duduklah kamu ceramah, maka orang-orang yang seperti kamu yang berhak berbicara menasihati manusia. Wal wara' alladhi yuqabilu tama' huwa wara'ul khassa, wara' yang berlawan, yang berlawanan dengan tamak, itu wara' khassa. Dia biasa kita dengar wara' dalam istilah tasawuf, nyo tajaga daripada haram dan syubhat, kan mana wara'. Tapi wara' yang dimaksud ini lebih tinggi lah, bukan hanya sebatas menjaga diri daripada haram dan syubhat, tapi makna wara' di sini adalah lawan daripada tamak. Baikna harap bak yang selain Allah. Yona harap bak selain Allah gelem wara'. Walau yang tak harap bak selain Allahnya hadir 100%. Apa makna wara' ini? Wara' yang khassah, kan wara' ammah. Ini puasa je, nak puasa ammah, nak puasa khassah. Wara' pun nak wara' khassah, nak wara' ammah. Wara' khassah itu lawan daripada tamak. Wa huwa sihatul yakin, dianya wara' secara khusus itu kokoh keyakinan, sempurna ketergantungan hati dengan po sekalian alam, itu Allah. Wa wujudus sukun ilaih, dan ada rasa nyaman kepada Allah dan ketenangan hati dengannya Allah. Bukan yang maksud di sini wara' umum. Apa makna wara' umum? Tarkus syubhat, meninggalkan syubhat. Wala hadza, dan di hati ini maka boleh dikatakan untuk mengkias kepada apa yang dikatakan musannif, ma basakat aghsanu izin ila ala buduri wara', tidak menjulang tinggi dahan-dahan kemuliaan kecuali di atas benih wara'. Dim ya wara' tak maksud wara' yang biasa, dia robah becut. Kalam hikmat penuh. Baik ma basakat aghsanu dhillin, ma basakat aghsanu izin ila ala buduri wara'. Haji yang apa yang becut? Hadirin sedang perhatian Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita masuki dalam sesi tanya jawab. Siapa saja di antara para hadirin yang ingin bertanya langsung pada Abi, silakan untuk 3 pertanyaan. Assalamualaikum. Pada saat
Hidupkan oleh dunia lalu hidupkan lalu ada yang bergambar ada yang berkumpul jadi pada hidup kalian hidup bergambar mau terus maksudnya tubuh lama tubuh hidup kalau kita perlu Tuhan untuk Allah Allah tidak untuk jawab Allah. Jadi dua ini tidak masuk dari itu dalam Allah ini. Lalu mana boleh itu tidak masuk. Jadi kalau kita fikir dan kemudian benar. Itu ada dia. Dan kalau ada baca. Yang kedua, ulama awal yang beritahu untuk awal merah juga ada. Ayo, masuk ke apa itu? Kalau ada ulama, ada tiga orang ulama terus dulu. Ada orang dulu dulu tidak tahu banyak untuk anak pada anak dulu salah. Dengan kemarin aku juga betul 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 kita yang dibantu dulu oleh apa dibantu dua lain dibantu tidak lagi yang tidak masih jadi pertama ini melakir dengan Allahnya na yang melalui lisan, na yang melakir melalui hal. Atau contoh melakir melalui hal lagi ketika tentera Namrud dipasau Nabi Ibrahim lang ketapel untuk dinak tarik lemparkan ke api. Ikun di tentera Namrud ba Nabi Ibrahim, hai Ibrahim, hana telaki tepu ba Tuhan kata permintaan terakhir dia orang ada eksekusi tembak kan ditanya apa permintaan terakhir anda. Jadi kata oleh Nabi Ibrahim, Tuhan lu ngedepu keadaan lu rupanya laki. Ada anak lu berah ngedepu keadaan lu. Jadi yang gekun orang katuk tingkatannya belum kasiro Nabi yang melaki ba Allah yang melaki dengan hal, hanali dengan lisan. Maka Allah ne khitab kepada api ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api jadilah kamu dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ada laki ya Allah ni selamat lu ya Allah ni pelepi api ya na hal yang nyok yang maksud oleh Imam Haddad dalam syair nya kat kafani ilmu rabbi min suali wa ikhtiyari. Cukup bagi lun ilmu rabbi pengetahuan Tuhan lu. Tuhan gak ngedepu keadaan lu orangnya kibah. Kasihnya yang mentang ngedepu Tuhan gepu payah melaki. Maka dalam pandangan tasawuf doanya kan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Doa li idharil faqah tu untuk menampakkan tanya butuh kepada Allah. Untuk dapat idhar, butuh sikap butuh untuk idhar. Untuk idhar butuh kepada Allah dan doa. Kan maknanya ada kata doa pasti gebi. Sebab tetap dinyan pajan yang katruk bak takdir Allah untuk gebi. Dan laki dapat sadat istijal kan tetap hantruk dalam truk bak wate yang ke Allah tentukan. Tapi mereka truk bak wate yang Allah tentukan laki hana laki tetap gebi. Dan kian le orang yang katruk bak makam arifin benar kat kafani ilmu rabbi min suali wa ikhtiyari. Hana ikhtiar hana le laki-laki tepu. Cukup Allah getepu dengan keadaan lu. Yang mungkin lagi tunggu cerita tanya orang awai. Katruk bak makam kan. Nak payah agak pegat sembahyang istirasah. Nak payah agak pegat doa laki ujian. Fikret macam lafaz langsung red ujian. Malah nak cerita di daerah Sulawesi. Daerah Sulawesi nasirul ulama orang saleh cerita jamun. Ketena orang yang laki ijak bagaknya you doa bertun ujian.
Bukan berdoa, getren guyok-yok bak pisang. Guyok-yok bak pisang, hai bak pisang, kah lebih pelai ke i. Kamu pelai i hana i je miyak mita, roh ke kibangkat mita. Kah hana maksiat kalau ke bak Tuhan bergebi i. Hana tiap punya roh diujud. Yang kan makrifat itu, yang kan makrifat katuk tingkatnya. Jadi melakai bak Allahnya hana mesti dengan doa dan lisan. Jid melakai dengan hati, jid dengan hal gotnyan yang melakai. Jadi hal gotnyan tertanam rasa butuh yang luar biasa ke Allah, halnya jid ke menjawab bahkan doa gotnyan Allah gejawab panggilan hati gotnyan atau keinginan gotnyan dengan hal gotnyan. Dan terkait dengan beda urang leweknya dengan jamun kan? Bisa saja karena faktor katanya urangnya kala tertinggalkan persoalan-persoalan membersihkan hati, karena kalibeh tak utamakan ibadat secara zahir dan fisik mentang, adapun ibadat hati sering tak abaikan. Dalam kitab Manhaj Sawi pernah inan ditulis sebuah pertanyaan, pekeh wali Allah hanalino jamun tok yang le jamun ino hanali wali Allah gusuut inan wali Allah sampai kiamat dunia tetap mentengna dan ramai. Cuman Allah hana gepeturi le tanya dengan orangnya karena maksiat ditanya. Karena maksiat ditanya apalagi maksiat batin, tinggal Allah hana gepeturi tanya dengan wali-wali Allah. Kan hana le wali Allah tetapna sampai sepanjang zaman tetapna. Cuman Allah hana gepeturi le. Ni zaman orang zaman karena hati ramai yang geleh-geleh, maka mudah untuk mengenali wali-wali Allah yang. Dan salah satu penyebab tanya terhalang han merumpak dengan waliullah karena hana iktikad. Sebab ini ungkapan lang tasawuf man lam ya'taqid la yantafi. Orang yang tidak punya iktikad keyakinan tidak akan mengambil manfaat. Urut tanya hana tak harim di arah kubur. Yang hana manfaat tu igap yang hana harim di arah kubur. Itu hajat orang ngakui tawasul merumpak ke. Pakai dia han merumpak tawasul. Kenapa? Bukan kata hana tak iktikad tapi nafi lah, malah tapi syirik orang tawasul. Malam ya'taqid la yantafi. Handa cak manfaat hana tak itikad. Malah tak itikad syirik urang jak kubur tawasul dengan wali syirik. Yang sampai kiamat dunia ada yang hana cak manfaat. Urang yang diyakini tawasul dengan wali hana syirik, yang penting baik lakai beratnya lakai ba Allah ngaya wasilah. Dung baru cak manfaat. Teruk go hajat-hajat kan. Dari tawasul dengan syekh fulan, tawasul dengan wali fulan, mandum teruk hajat. Karena yang itikad dia tanya hana itikad, hana keyakinan hati, hana intifak. Sebab yang biingan Allah, ana indad dhanni abdi bi fin Allah. Nya rumus dia. Yang bi kan wali dalam kuburnya, yang bi Allah. Kan agaknya punya itikad dan dhan yang kuat kepada Allah, Allah betul. Orang guna karena hana yakin, malah gob yang kuburnya nganggap syirik lah, katanya hantu. Nasi kamenan rumus dia yang betul Allah kan wali. Cuma wali hanya tempat kitanya musadi kan. Wasilah mentang. Ya, namanya Nabi yang masuk melalui WA. Ibadah Nabi ataupun berkegiatan untuk menghilangkan sifat lama dan menimbulkan warak khasah. Terima kasih. Benar kali pegah ayah daripada sifat tamak, iaitu ragu pada takdir Allah. Umati yah ada yang mengabek nani. Nyoyah mentang dah pelihara kan pasti yah ya sahuhan dia. Di tamaknya akan tetap langgeng bak tanyo sabina, hati tanyo sabi tamak, menyoyah tamak dah pelihara. Tah yah tamak asyak fit takdir. Baik lena ragu kepada takdir Allah. Man salah satu jalan untuk baik ragu takdir Allah, kunci jih iaitu dengan sifat qanaah. Dia tanya mantang letak hun, mantang letak keinginan, nya susah untuk tanya qanaah. Qanaah itu kan sifat merasa puas pu yang Allah berikan. Ridha bima qasamallah. Ridha dengan pu yang ka Allah bagikan ke kitanya, yang salah satu kunci untuk supaya kitanya bisa menghilangkan tamak. Sebab harapan kepada yang selain Allah mengharap manusia, karena lehut nyahut ke kurung, ada tak mengharap dia manusia.
terima mampu yang kagak bila Allah rezeki tanya jatah tanya menyokon ada tanya ada tak pelit hat tetapkan kan jatah tanya dum urang le kenira bak kedai merumput laba sekian tengok katuk telefon motor yang tengah puas barang di Kuala Simpang kamu mupa payah bayar motor go payah bayar ke urang meninggal dan laba yang merumput dalam kedai tinggal 20 juta kan mana dia kira pun 20 juta laba fiat ke gemat peng 20 juta alian di 20 juta itu yang tinggal 20 tinggal rezeki kan 20 main kagak pelit-pelit buka kedai peluk pergi mana tutup berat subuh baru ketuk merumpak 20 juta ke hana merumpak cuma hana tip hidup kan yang rezeki Allah berikan 20 yang di 20 no transit sia kan yang enggak payah duit dalam lain jadi atangan kadang-kadang susah untuk terhilangkan maknanya di benar pertanyaan giban cara kiat-kiat pinahyah ni nyoyah tamaknya hanali insyaallah tamak pun akan hilang dengan sendirinya cuman hanjut konsep mereka hanjut lang tasawuf nak gebi konsep pertama ini getanya lamudipnya hang gebi kalan watu nya persoalan dunia di kalan uyuk malah geberan tabah hadis menyotanya takalan watu dalam persoalan dunia yang min alamati syaqawa tapi dalam persoalan agama kalan watu dalam persoalan agama kalan watu hati tak kalan urang yang lebih tinggi derajat ngendanya sehingga tambah semangat tanya untuk mengejar ketertinggalan laudip dunia kalan urang yang di bawah tanya agar tanya mampu hidup qanaah oh haitem cik dengan cara lagi yang nah konsep dalam tahu dipilih ngon baik mengon orang yang galak memperturut hawa nafsu kepada dunia haitem cik dengan cara lagi yang diminta gurau mursyid agar gembleng riyadhah ina konsep ro na mujahadah na riyadhah kan mana-mana jujur jadi tak ucapkan tak lakukan hanya semudah tak ucapkan dia dah pegah mana kibang kiat-kiat untuk bergadah tamak bergadah ragu untuk takdir kan untuk bergadah ragu untuk takdir waktu tak lakukan kan semudah tak ucapkan kadang-kadang butuh gurau mursyid payah irsyad di sira gurau enggaknya kan mampu menghilangkan keraguannya geriyadhah tanya batin tanya jina yang itim dengan kera tu mujahadah kera na yang pelai ke gure payah ke bentuk ke gembleng li gure jadi butuh proses sesuai dengan dumna geratan hati tanya makin berat mekarat hati makin proses untuk pembersihan di makin sulit payah me bengke am yo bacut agai geratan mada tablo rinso-rinso ngai Coca-Cola pi gadah geratan mamnya kabrat mekarat sampai acil lain sampai dempul kana jadi menurutnya masing-masing jadi hanjit tak pegah secara umum matayan menurut dumna berat kuto dan ketergantungan hati tanya kepada manusia menurutnya cara pegilih je Pak hadirin sidang jemaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah pengajian kita pada malam berbahagia ini. Saya selaku ketua acara mohon undur diri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memberkati acara kita malam yang berbahagia ini kita minta doa dan doa. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jaddina wa li jaddatina wa li ustadina wa li muallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahsana wa habba ilaina li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma habbib ilaina al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma tsabbitna 'alal haqqi fima naqul wa tsabbitna 'alal haqqi fima naf'al wa tsabbitna 'alal haqqi fima na'taqidu innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq
الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا حما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا عازبا إلا زوجته ولا طفلا إلا ربيته ولا ولدا إلا أصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين على هذه النية وكل نية الصالحة أجمعين الفاتحة